Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku yang beriman dan bertakwa di mana saja berada, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kisah bayi-bayi yang bisa berbicara dalam buayan yang tercatat dalam sejarah agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan, telah disampaikan bahwa menurut pendapat sebagian para ulama, bayi yang bisa berbicara dalam buayan itu jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah bayinya Siti Masito. Yang kedua yaitu bayi yang menjadi saksi ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha. Yang ketiga adalah bayi yang diduga sebagai anaknya Juraij. Dan yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baiklah hadirin, kita lanjutkan kisah ini. Nomor ketiga adalah bayi yang diduga sebagai anaknya Juraij. Juraij adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tekun beribadah. Dia gunakan sebagian besar waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juraij hidup di kalangan Bani Israel. Pada suatu hari, ibunya datang menjenguk. Mungkin ada kepentingan, mungkin saja hanya sekedar ingin tahu bagaimana keadaan anaknya. Ibunya memanggil Juraij. Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. Namun Juraij tidak menjawab. Sebab pada saat itu Juraij sedang melaksanakan sholat. Dalam hatinya Juraij berkata, "Ya Allah, ibuku atau salatku." Lalu Juraij melanjutkan salatnya. Akhirnya ibunya pergi. Namun keesokan harinya ibunya datang kembali. Dia memanggil-manggil anaknya. Namun hal yang sama terjadi, Juraij sedang melaksanakan salat. Ibunya pergi lagi. Namun keesokan harinya, di hari yang selanjutnya, ibunya datang lagi untuk menjenguk anaknya. Dia memanggil-manggil Juraij, namun Juraij sedang melaksanakan sholat. Apa yang terjadi hadirin? Ibunya merasa kecewa, ibunya merasa sakit hati, dia merasa tidak dihargai oleh anaknya, sebab berkali-kali dia memanggil-manggil anaknya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan Juraij sebelum dia dihadapkan dengan wajah seorang wanita pezina. Tersiarlah di kalangan Bani Israel bahwa Juraij ini adalah seorang ahli ibadah, seorang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara mereka yang tidak suka terhadap Juraij. Banyak yang hasud terhadap Juraij, sehingga mereka mengadakan suatu makar, suatu rencana bagaimana caranya supaya Juraij melepaskan apa yang selama ini dia laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang wanita pezina menghampiri orang-orang Bani Israel. Dia menawarkan diri agar dia merayu Juraij. Dia ingin menggoda Juraij. Wanita tersebut menghampiri Juraij yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan kecantikannya, dia gunakan kemolekan tubuhnya untuk merayu, menggoda Juraij.
namun Jurej tidak tertarik sama sekali. Jurej tidak menghiraukan wanita pezina itu. Akhirnya dia pergi dengan kecewa. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang laki-laki pengembala. Dia melakukan layaknya hubungan suami istri dengan pengembala tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, wanita tersebut hamil dan melahirkan. Lalu orang-orang Bani Israel bertanya kepada wanita tersebut, siapa ayah dari bayi ini? Hadirin, dengan tegas, dengan lugas, wanita tersebut menjawab bahwa ayah dari bayinya adalah Jurej. Mereka marah, mereka mendatangi Jurej. Mereka memukul Jurej, mereka menghancurkan tempat peribadatan Jurej. Jurej kebingungan. Dia tidak tahu menau, tetapi dia dipukuli. Dia tidak tahu menau, tempat ibadahnya dihancurkan. Lalu dia bertanya kepada orang-orang Bani Israel, apa sebabnya? Apa kesalahannya sehingga mereka melakukan hal yang sangat merugikan Jurej? Lalu mereka menjawab bahwa Jurej adalah ayah dari wanita yang melahirkan seorang bayi. Lalu Jurej meminta supaya wanita dengan bayinya tersebut dihadapkan kepadanya. Jurej wudhu, Jurej melaksanakan sholat, lalu Jurej menghampiri bayi tersebut, lalu dia arahkan telunjuknya ke arah perut bayi tersebut. Lalu Jurej bertanya kepada bayi tersebut, siapakah ayahmu? Di sanalah, hadirin, atas seizin Allah, atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, keajaiban terjadi. Bayi yang masih mungil bisa berbicara, menjawab apa pertanyaan Jurej. Dia berkata, dia menjawab bahwa ayahnya adalah seorang pengembala. Akhirnya Bani Israel tersipu. Mereka meminta kepada Jurej agar tempat peribadatan yang telah mereka hancurkan dibangun kembali yang terbuat dari emas. Namun Jurej menolak. Dia hanya meminta supaya tempat peribadatannya dibangun seperti sedia kala, seperti biasanya terbuat dari batu bata. Demikian nomor ketiga, kisah bayi yang bisa berbicara dalam buaya. Nomor keempat adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mungkin banyak di antara kita yang tahu bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba Allah, seorang Nabiullah yang diciptakan dari rahim seorang wanita tanpa seorang bapa. Akan banyak dicurigai oleh orang-orang, akan banyak yang berpikiran yang tidak-tidak, yang beranggapan negatif, berbuat mungkar apabila ada seorang wanita hamil melahirkan tanpa adanya pernikahan. Itulah yang dialami oleh Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sesudah Maryam melahirkan Nabi Isa, dia menggendong Nabi Isa dan datang menghampiri kaumnya. Lalu kaumnya berkata, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seseorang yang mempunyai akhlak yang buruk, dan ibumu bukanlah seorang wanita pezina. Maryam dituduh yang tidak-tidak. Dia dianggap berbuat zina. Namun dia tidak berkata apa-apa ketika orang-orang Bani Israel memfitnahnya.
dia hanya menunjuk kepada Nabi Isa yang masih kecil. Lalu orang-orang Bani Israel merasa kebingungan. Maryam, bagaimana kami bisa berbicara dengan seorang bayi? Bagaimana kami bisa berbicara dengan seorang bayi yang masih kecil? Di sanalah keajaiban terjadi, Nabi Isa bisa berbicara. Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberikan aku kitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Itulah hadirin 4 kisah bayi yang bisa berbicara dalam buayan. Semoga menambah wawasan keilmuan kita, banyak manfaatnya, sedikit madaratnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.